Bagaimana respon buruh terkait dengan formula pengupahan 2026 yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dengan rentang alfa di 0,5 hingga 0,9 dan apakah benar hal ini sudah sesuai dengan keinginan buruh? Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ibu Eli Rosita Silaban selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Selamat pagi Bu Eli. Ya, pagi Mas. Bu, Apa kabar? kabar baik Bu. Semoga penandatanganan PP ini juga kabar baik buat buruh dan buat semua pekerja Indonesia. Apakah demikian Bu? Apakah ada komplain Amin. ataukah ada kebingungan juga? Amin. Itu yang kita harapkan, tapi karena memang belum ditentukan, nanti kan akan ditentukan tanggal 24, walaupun memang kita harus apresiasi kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden yang sudah menandatangani peraturan itu PP tersebut, dan akan segera diumumkan, dan ada pengembalian wewenang atau tugas-tugas Dewan Pengupahan selama ini yang sudah sempat vakum, seperti itu Mas. Mhm. Ibu, saya pribadi agak bingung nih dengan perhitungan alfa, inflasi sejauh ini apakah dari pihak buruh dan dari pihak Ibu sendiri KSBSI sudah ada informasi mengenai formula perhitungan ini seperti apa Bu? Iya, sebenarnya dari awal itu agak bingung kita penggunaan alfa ya, maksudnya itu dari mana gitu. Tapi biar bagaimanapun karena uh, saya boleh katakan ini waktunya sudah sangat mepet karena sudah mau di akhir tahun dan penggunaan alfa itu tidak pernah bisa sampai di angka 1%. Saya juga tidak kurang paham. Jadi kita mengetahui bahwa alfa itu di rentang 0,5 sampai 0,9 gitu. Jadi itu sepertinya sudah ditentukan dan formula itu sendiri saya kurang tahu. Yang pasti kita mengetahui adalah berapa inflasi dan pertumbuhan ekonomi year on year atau misalnya sampai mendekati akhir tahun ini. Jadi saya bisa memprediksi barangkali ya kenaikannya di angka yang sama untuk tahun ini atau sedikit lebih rendah. Tapi kami berharap dengan keterlibatan Dewan Pengupahan dan juga wewenang yang sudah diberikan di akhir tahun ini akan bisa membuat yang lebih adil untuk semua pihak, untuk buruh juga dan juga untuk pengusaha. Biar bagaimanapun memang yang kita hadapi selama ini adalah antara pengusaha dan buruh kan selalu tidak pernah bisa bersama-sama untuk win-win solution. Tapi kita berharap jangan juga nanti misalnya pemaksaan di sebelah pihak dan penolakan di satu pihak itu akan direspon dengan apa namanya ketidakpastian kerja. Jadi kita masih berharap walaupun misalnya memang ada beberapa persen yang akan libur di akhir tahun karena perayaan Natal dan 24 itu saya juga kurang yakin apakah itu diumumkan pada pagi hari atau malam hari menjelang tanggal 25 pas libur karena biasanya kan mereka melakukan seperti itu Mas. Ada beberapa poin tadi yang menarik mungkin saya akan tanyakan ke Ibu terkait dengan peran Dewan Pengupahan. Selama ini seperti apa Bu? Karena sempat vakum dan nanti diharapkan bisa kembali lagi memberikan kontribusi besar terkait dengan pengupahan para buruh di Indonesia. Sejauh ini seperti apa Bu kondisinya Bu? Iya, jadi sebenarnya kan setelah uh, Omnibus Law ya, kalau tidak salah, memang peran Dewan Pengupahan itu karena memang tidak lagi diakomodir seperti Undang-Undang 13 yang lalu, itu agak sedikit lemah. Mereka bekerja, tapi mereka hanya sekedar memberikan usulan. Jadi tidak lagi misalnya bisa memutuskan gitu. Jadi usulannya berapa ya nanti pemerintah yang akan menentukan. Kalau dulu kan ada usulan dari pengusaha dan serikat pekerja, lalu pemerintah memutuskan itu. Nah, beberapa tahun terakhir ini tidak seperti itu, makanya agak sedikit gunjang-ganjing juga dan juga memang masalah yang lain adalah ketika masa itu Omnibus Law ada dan COVID ada, sehingga kita konsentrasi untuk menentukan upah itu sebenarnya bagaimana. Buruh meminta kenaikan upah, tapi di sisi lain perekonomian juga pada saat itu memang sedikit kolaps karena COVID. Tapi beberapa tahun kan 2022, 2023 sampai saat ini kan sudah mulai ada pertumbuhan ekonomi kita melihatnya seperti itu. Dan memang itu yang kita harapkan. Buat apa ada Dewan Pengupahan kalau memang tidak diberdayakan. Nah, akhir tahun ini itu jadi diberdayakan gitu. Dan kita juga berharap nanti jangan hanya peraturan itu yang disahkan, tapi memang benar-benar Dewan Pengupahan itu memiliki hak dan memiliki apa namanya tanggung jawab dan yang sangat firm gitu bahwa mereka itu bisa dan dapat menentukan jumlah upah itu sebenarnya berapa yang akan dinaikkan karena Dewan Pengupahan ini kan tidak hanya
dari serikat pekerja, serikat buruh, kan ada juga dari sisi pengusaha. Artinya apapun nanti mudah-mudahan mereka ini yang stakeholder, yang pemangku kepentingan dan pembuat keputusan ini memang benar-benar bersama-sama memastikan upah itu berapa persen sebenarnya inilah yang akan diajukan ke pemerintah dan itu yang harus ditandatangani. Bukan kita tidak mau sebenarnya ada diskresi seperti kemarin kan, tapi kita melihat juga ketika diskresi Pak Presiden itu memang menguntungkan dan menggembirakan para pekerja, tapi pengusaha juga meresponnya dengan agak sedikit negatif dan banyaknya PHK sampai di angka mendekati angka 45.000 ya. Jadi kita melihat nanti, dan ini harapan kita dari Bapak Presiden dan juga pemerintah, bahwa PP yang ditandatangani menjelang seminggu menjelang akhir tahun itu benar-benar mengembalikan peran Dewan Pengupahan dan juga memang memberikan manfaat banyak untuk semua pihak ya, buruh dan juga pengusaha. Karena kita tidak mau menang sendiri, tapi nanti pengusaha juga meresponnya dengan tidak baik. Karena kita nanti akan bawa sidang lagi, demonstrasi lagi, gugat lagi segala macam. Jadi kita melihatnya dan menunggu dengan sangat, walaupun memang sangat disayangkan sudah terlambat lebih hampir 1 bulan ya. Biasanya penentuan upah itu 21 November dan nanti 24 November. Ya memang agak sedikit disesalkan kenapa begitu. Tapi kami memahami bahwa banyak sekali yang harus dilihat oleh pemerintah untuk bagaimana mengakomodir semua kepentingan masyarakat, kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, supaya bisa perekonomian ini berjalan dan tidak ada PHK-PHK dan isu-isu yang lain yang selama ini kita sedang hadapi. Bu Eli, saya sangat tertarik dengan statement Ibu terkait bagaimana ada win-win solution dari pihak pengusaha dan juga para pekerja atau buruh. Kalau kita mengacu kepada kondisi saat ini perlu ada kesepakatan kedua belah pihak dan seringkali ketidaksepakatan itu terjadi dari pihak pengusaha yang merasa mereka justru dengan ada penambahan upah, di sisi lain mereka juga mengalami kondisi ekonomi yang terkontraksi sehingga tidak ada kata sepakat. Nah, dengan adanya PP ini seperti apa Bu yang diharapkan, mengingat waktu yang terbatas, bahkan tadi Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan belum ada kata sepakat nih antara pengusaha dan juga buruh terkait dengan upah UMP Jakarta. Bagaimana Ibu melihat kondisi ini, Bu? Iya, memang yang kita ketahui sejak zaman dulu itu tidak pernah ada sepakat ya, buruh dengan pengusaha ini pasti ada tarik ulur lah. Misalnya buruh menuntut sekian, pengusaha mengatakan kami tidak sanggup membayarnya. Lalu misalnya ketika Bapak Presiden menentukan juga kan pengusaha juga tidak menerimanya secara apa namanya, maksudnya diputuskan Pak Presiden melalui dikresi, tapi pengusaha juga kan mengatakan kalau Bapak Presiden yang akan memutuskan apa artinya Dewan Pengupahan gitu. Tapi yang kita dengar adalah Bapak Presiden memutuskan mengeluarkan PP ini karena memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak. Artinya bukan hanya serikat pekerja dan serikat buruh, ada pengusaha juga. Tapi saya tidak tahu berapa sebenarnya angka yang diberikan oleh buruh secara bersama-sama, dan apakah angka itu juga sama dengan angka yang ditawarkan oleh pengusaha gitu. Nah, kalau kita melihat dari keputusan yang sudah dikeluarkan kan adalah tetap sama seperti perhitungan kami, pertumbuhan ekonomi tambah inflasi tambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Nah, alfa ini yang saya katakan itu sampai di angka 1%. Tapi kan biasanya kan semua jumlah kalau dikalikan dengan 0 itu kan nanti kembali hasilnya kan jadi agak sedikit. Jadi mungkin pemerintah melihat tidak boleh mengejar sampai angka segitu, kita harus bikin di angka 0, supaya nanti kenaikan jangan terlalu tinggi seperti itu. Kebijakan ini memang ya komitmen ya, ini komitmen pemerintah untuk menjalankan putusan MK nomor 168 tahun 2023 ya. Karena kalau ini tidak dijalankan, memang pemerintah tidak patuh terhadap keputusan MK karena tidak ada lagi yang bisa membuat keputusan MK gitu. Jadi biasa nanti akan dikeluarkan ini, saya juga pasti kalau harapan serikat pekerja tidak seperti yang diinginkan sesuai dengan hasil-hasil survei yang dilakukan mereka tentang kebutuhan hidup layak, ya pasti serikat pekerja masih akan bereaksi. Tapi kami berharap dengan keterlibatan Bapak Presiden sudah sangat terlambat sekali, ini akan memberikan kenyamanan bagi semua pihak gitu. Mungkin memang akan ada pro dan kontra,
Tapi saya kira kami tidak mau langsung mendahului, belum diputuskan langsung, ayo kita aksi. Oh tidak, kita kan belum Mhm. tahu berapa. Karena memang saat itu ketika saya diwawancara, saya memang pernah mengatakan di angka 8,3% Mhm. dengan pas 1% gitu ya. Mhm. Jadi kalau itu tuntutan kami kemarin 8,3 dengan angka alfanya 1%, artinya kami harus bisa melihat sekarang kalau alfanya 0,9 paling tinggi, berarti tuntutan kita berarti hasilnya pasti di bawah 8% seperti itu, Mas. Mhm. Saya memang menduga-duga ya, ini pasti di antara angka 6 sampai 6,5 lagi gitu. Tapi mudah-mudahan dugaan saya salah. Mudah-mudahan lebih tinggi dari itu, seperti itu, Mas. Iya, terakhir Bu, kalau tadi angka ekspektasi 8% plus alfa 1 kurang lebih mencapai 10%, tapi tadi hitung-hitungan kayaknya tidak sampai 7 bahkan ya. Kalau seandainya memang hasilnya tidak seperti yang diharapkan, seperti apa dengan Serikat Seni Bu ke depannya? Apakah masih mempertimbangkan untuk melakukan aksi penolakan ataukah sementara untuk melihat dengan kondisi di mana ada mungkin dewan pengupahan, kondisi inflasi yang mungkin akan lebih baik sehingga nanti buruh juga mendapatkan income yang jauh lebih stabil dan lebih memuaskan. Bagaimana menyikapi hal ini, Bu? Iya, bagi saya ini juga perbaiki dulu Mas ya. Tadi kan sebelum angka alfa ditentukan pemerintah, saya mengatakan 8,3 Oke. tuntutan kami, angka satu. Tapi sekarang kan pemerintah sudah memutuskan 0,5 sampai 0,9. Artinya saya menduga-duga itu kenaikannya di angka 6 sampai 7% lah seperti Hmm. itu. Eh, Kami mungkin ya, kita memahami lah, semua provinsi ini kan tidak sama pertumbuhan ekonominya dan itu kan berbeda-beda setiap provinsi. Jadi memang tidak adil kalau dipukul rata Mhm. semuanya gitu. Kalau sekarang ditanya apakah akan melawan, tentu saja itu kita siapkan, tapi kan terlalu dini mengatakan Mhm. sekarang kan tahu. Kita berterima kasih kepada pemerintah ketika memang penentuan upah ini adalah memang hasil yang benar-benar murni tidak menguntungkan satu pihak seperti Oke. itu. Nah, kita bisa melihat nanti apakah angka yang ditentukan ini segini kan ada cara-cara yang kita lakukan. Mungkin kita melakukan dialog lagi, ada pertemuan-pertemuan, lalu misalnya ada pengkajian-pengkajian. Seperti biasa tiap tahun kan kita Ya. selalu bersih hal itu. Jadi ini sebenarnya bukan isu yang baru lagi soal ada penentangan, ada membawa ke persidangan, lalu ada turun ke jalan. Ya, teman-teman memang sudah mempersiapkan itu gitu. Tapi kan kita melihat dulu, jangan juga kita sudah menembaki orang padahal kita belum tahu bahwa orang itu sebenarnya ada kesalahan sama kita. Jadi kita tunggu saja sampai tanggal 24. Bagi buruh itu tidak ada libur-liburnya sebenarnya, walaupun saya sebagai Nasrani pas akan merayakan itu, tapi karena saya stay di Jakarta, saya akan ready untuk diajak berkomunikasi. Dan hari ini kalau tidak salah ada pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan mengundang 700 orang. Kami berharap bagian dari serikat pekerja, serikat buruh ada di situ, tapi sampai pagi ini memang saya belum dapat undangan itu, Mas. Jadi pada akhirnya kita kan bisa menyampaikan pendapat kita seperti apa kita memandang ke depan soal penetapan upah ini, apa yang peran serikat buruh, serikat pekerja untuk meminimalisir konflik dan mencoba merekayasa sepertinya apa sih, bagaimana sih ini kita menerima atau menghadapi bersama-sama, atau ada alasan-alasan yang memang kita tahu secara transparan kenapa penentuan misalnya kalau itu lebih rendah dari ekspektasi serikat buruh. Tapi kalau misalnya transparansinya tidak ada, dari mana itu ditentukan, misalnya oke lah buruh Mhm. ini kan tahu bahwa ada 2,65% inflasi Ya. sama sekarang tahun mendekati 5,9 atau 5,6 kalau pertumbuhan ekonomi gitu. Membaca itu kan tidak semua buruh tahu gitu. Tapi Baik. misalnya kita baiknya dari statistik itu juga apa namanya meletakkan itu dan kita bisa membaca buktinya dari sini. Ya, kita mengetahui keputusan kenaikan upah untuk 2026 adalah sejumlah ini karena berdasarkan ini dan ini seperti itu, Mas. Baik, Bu Eli, terima kasih sekali perbincangannya. Semoga win-win solution terus bisa menjadi salah satu barometer dalam kondisi ekonomi apapun di mana buruh dan pemerintah dan juga pengusaha mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sehingga kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan roda perekonomian negeri ini bisa terus berjalan dengan baik. Salam sehat selalu Bu, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini.